Setiap Desember, suasana yang sama terulang di seluruh penjuru dunia. Lampu-lampu gemerlap, lagu-lagu Natal berkumandang, dan keluarga berkumpul. Tanggal 25 Desember telah menjadi momen sakral untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tapi, pernahkah Anda merasa penasaran? Pernahkah Anda membuka Alkitab dan benar-benar mencari tahu kapan tanggal itu disebutkan? Saya mengajak Anda untuk melakukan perjalanan investigasi yang berbeda. Ini bukan tentang iman kita merayakan Natal, itu indah dan penuh makna. Ini adalah pencarian untuk menjawab rasa penasaran historis. Kapan sebenarnya peristiwa malam di Bethlehem itu terjadi? Dan jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Bersama saya, kita akan menyelami bukti-bukti dari Alkitab, sejarah dan astronomi. Jika Anda tertarik dengan misteri sejarah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap episode seri ini. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Di mana Alkitab mencatat tanggal 25 Desember? Jawaban singkatnya adalah tidak ada. Tidak dalam Injil Matius, Lukas, apalagi Markus dan Yohanes. Faktanya, perayaan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember baru dimulai sekitar 300 tahun setelah peristiwa tersebut, pada masa Kaisar Konstantin. Kenapa tanggal itu yang dipilih? Saat itu Kekaisaran Romawi memiliki perayaan besar pada 25 Desember, Dies Natalis Solis Invicti atau Hari Kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Untuk memudahkan transisi budaya dan memberikan makna baru, para pemimpin gereja awal menetapkan perayaan Natal pada tanggal yang sama. Ini adalah keputusan yang brilian secara politis dan pastoral, yang akhirnya menyatukan tradisi dan menyebarkan kabar baik. Namun hal itu meninggalkan kita dengan teka-teki sejarah. Jika 25 Desember adalah keputusan gereja, lalu kapan kenyataan sejarahnya? Untuk menemukannya, kita harus meninggalkan bulan Desember dan kembali kepada saksi mata pertama, teks-teks Injil itu sendiri. Di sanalah, tersembunyi dalam detail-detail yang sering kita lewatkan, terdapat petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Petunjuk pertama datang dari para saksi paling pertama dari malam Natal, para gembala. Gambaran Natal di benak kita seringkali adalah malam yang tenang dan dingin, mungkin dengan sedikit salju. Tapi, mari kita dengarkan deskripsi Injil Lukas dengan saksama. Dia menulis, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sekilas ini hanyalah detail latar yang puitis, tapi bagi siapapun yang mengenal iklim dan tradisi Yudea pada zaman itu, kalimat ini adalah petunjuk yang sangat kuat. Ini adalah bom waktu yang meledakkan gagasan tentang Natal di musim dingin. Kenapa? Karena pada bulan Desember, daerah sekitar Bethlehem dan Yerusalem bukanlah tempat yang nyaman untuk bermalam di padang terbuka. Dari November hingga Februari, kawasan itu memasuki musim hujan. Suhu turun drastis, angin bertiup kencang, dan hujan bisa turun berhari-hari. Para gembala bukan orang bodoh, mereka tahu betul alamnya. Pada musim seperti itu, mereka pasti akan membawa kawanan domba mereka ke dalam kandang atau gua untuk melindunginya dari cuaca buruk. Namun, pada malam itu, malam yang mengubah segalanya, para gembala justru berada di luar, hidup di padang terbuka. Apa artinya ini? Itu berarti malam itu pastilah malam yang cukup hangat dan kering. Malam di musim semi atau awal musim gugur, ketika padang rumput masih hijau dan cuaca mengizinkan untuk bermalam di bawah bintang-bintang. Bukan di tengah musim dingin, bukan tanggal 25 Desember. Dan petunjuk ini bukan satu-satunya. Lukas juga memberikan kita konteks sejarah yang besar, sebuah sensus atau cacah jiwa yang diperintahkan Kaisar Agustus. Sensus inilah yang memaksa Yusuf dan Maria yang sedang hamil tua untuk melakukan perjalanan sejauh lebih dari 130 km dari Nazaret ke Bethlehem. Sekarang, coba bayangkan logistik Romawi. Kekaisaran Romawi terkenal efisien dan praktis. Akankah mereka memerintahkan seluruh penduduk untuk melakukan perjalanan panjang ke kota asal mereka di puncak musim hujan dan dingin? Tentunya tidak. Jalanan akan becek, berlumpur, dan berbahaya. Pasokan makanan di penginapan akan terbatas. Perjalanan bagi seorang wanita yang hampir melahirkan akan menjadi sangat berisiko.
Sensus seperti itu jauh lebih masuk akal dilaksanakan pada akhir musim panas atau awal musim gugur. Saat jalanan kering, cuaca mendukung, dan hasil panen melimpah untuk menopang para pelancong. Sekali lagi, logika praktis mengarahkan kita menjauhi bulan Desember. Jadi, dari dua detail sederhana ini, para gembala di padang dan perjalanan untuk sensus, kita sudah mendapatkan kesimpulan awal yang kuat. Peristiwa malam Bethlehem kemungkinan besar terjadi bukan di musim dingin. Alam dan akal sehat Romawi memberitahu kita hal itu. Tapi bisakah kita lebih spesifik? Bisakah kita menemukan bulan bahkan mungkin minggu yang tepat? Untuk itu, kita perlu beralih dari padang rumput dan jalanan Romawi, masuk ke dalam jantung sistem keagamaan Yahudi, Bait Suci di Yerusalem. Di sanalah, dalam rotasi tugas para imam yang telah diatur sejak zaman Raja Daud, tersembunyi jam alarm ilahi yang menunjuk langsung kepada tanggal itu. Jadi, kita tahu malam itu bukan di musim dingin. Tapi bisakah kita melangkah lebih jauh? Bisakah kita menemukan titik awal yang memulai seluruh rangkaian peristiwa ini? Untuk itu, kita harus meninggalkan Bethlehem sejenak dan pergi ke Yerusalem, tepatnya ke Bait Suci. Disinilah, dalam sebuah ritual yang hampir tak diperhatikan, Lukas memberikan kita kunci kronologi yang paling presisi. Kuncinya ada pada seorang imam tua bernama Zakaria. Lukas dengan sengaja mencatat detail kecil, namun penting. Zakaria berasal dari rombongan Imam Abia. Ini bukan sekadar informasi biografi. Ini adalah kode waktu. Pada zaman itu ada begitu banyak imam. Jadi, Raja Daud dahulu telah membagi mereka menjadi 24 rombongan yang ditugaskan secara bergiliran. Setiap rombongan melayani di Bait Suci selama 1 minggu 2 kali setahun, ditambah selama perayaan-perayaan besar. Rombongan Abia adalah kelompok ke-8 dalam daftar itu. Para sejarawan dan ahli kitab dapat merekonstruksi kalender ini. Jika perhitungan dimulai setelah Paskah, di musim semi, dan kita menghitung giliran 7 rombongan pertama plus minggu perayaan, maka giliran rombongan Abia biasanya jatuh pada akhir Mei atau awal Juni. Dan Lukas menceritakan sesuatu yang luar biasa. Saat giliran tugasnya itulah, ketika Zakaria sedang membakar ukupan di dalam Bait Suci, malaikat Gabriel menampakkan diri. Kabar yang dibawanya mengguncang. Istrinya, Elisabet, yang sudah tua dan mandul, akan mengandung seorang anak. Anak itu nantinya akan dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Zakaria pun menjadi bisu karena ketakutan, dan Lukas dengan teliti mencatat, setelah selesai jangka waktu tugasnya, pulanglah ia ke rumahnya. Tak lama kemudian, Elisabet mengandung. Sekarang, mari kita ikuti garis waktu ini dengan cermat. Ini seperti menyusun puzzle. Akhir Mei, awal Juni. Zakaria bertugas, menerima janji. Elisabet mengandung. 40 minggu kemudian, kira-kira 9 bulan, Yohanes Pembaptis lahir. Itu akan membawa kita ke sekitar akhir Maret atau awal April tahun berikutnya. Tapi, di mana Yesus dalam garis waktu ini? Lukas memberikan penghubung yang sempurna. Dia menulis, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret. Bulan ke-6 dari apa? Bulan ke-6 kehamilan Elisabet. Jadi, jika Elisabet hamil sekitar Juni, maka 6 bulan kemudian adalah sekitar bulan Desember. Saat itulah malaikat yang sama, Gabriel, mengunjungi Maria di Nazaret dan mengabarkan bahwa ia akan mengandung Yesus. Dan 9 bulan setelah Desember membawa kita kemana? Tepat ke bulan September atau awal Oktober. Ke pertengahan musim gugur. Lihatlah betapa rapi dan matematisnya kronologi ini. Kalender Bait Suci yang telah berjalan ratusan tahun seperti jam alam kosmik yang telah diatur untuk berbunyi pada momen yang tepat. Rotasi para imam, minggu demi minggu tanpa mereka sadari, sedang menghitung mundur menuju peristiwa terpenting dalam sejarah. Tapi, apakah ada konfirmasi lain? Apakah alam semesta sendiri atau tradisi keagamaan memberikan isyarat bahwa musim gugur adalah waktu yang tepat? Ya. Dan isyarat itu datang dari langit malam yang bertabur bintang dan dari pesta sukacita tahunan bangsa Israel. Jadi, menurut perhitungan kalender Bait Suci, Yesus kemungkinan lahir sekitar bulan September. Tapi apakah hanya itu?
Apakah ada tanda lain yang mendukung waktu ini? Ternyata ada, dan tanda itu bersinar sangat terang dari langit. Injil Matius menceritakan tentang orang-orang Majus dari timur yang mengikuti sebuah bintang. Selama berabad-abad, orang bertanya-tanya, bintang apakah itu? Keajaiban semata atau fenomena alam? Astronomi modern menawarkan jawaban yang menakjubkan. Pada tahun 7 sebelum Masehi, terjadi suatu peristiwa langka di langit. Planet Jupiter, sang planet raja, dan Saturnus, planet yang diasosiasikan dengan bangsa Yahudi kuno, bertemu dalam apa yang disebut konjungsi tripel. Mereka terlihat sangat berdekatan, seolah-olah menyatu, bukan hanya sekali, tapi 3 kali dalam beberapa bulan. Dan semua ini terjadi di rasi bintang Pisces yang oleh para astronom kuno dikaitkan dengan Israel. Bagi para ahli perbintangan dari Babilonia atau Persia, yang juga mungkin mengenal nubuat Yahudi tentang seorang bintang dari keturunan Yakub, fenomena ini bukanlah kecelakaan langit. Ini adalah pengumuman kosmik. Seorang raja bagi orang Yahudi telah lahir. Kapan konjungsi megah ini terjadi? Antara September dan Desember tahun 7 SM dengan puncak kecemerlangannya di sekitar bulan September. Tentu, perjalanan mereka memakan waktu berbulan-bulan. Jadi ketika mereka akhirnya tiba di Yerusalem dan kemudian di Bethlehem, Yesus kemungkinan sudah beberapa bulan lahir. Bintang itu adalah tanda yang memulai perjalanan, dan waktu tanda itu muncul sekali lagi, mengarah ke sekitar akhir tahun. Namun, ada lapisan makna yang bahkan lebih dalam, yang tersembunyi dalam kata-kata yang digunakan oleh para penulis Injil sendiri. Dalam Injil Yohanes, ada kalimat yang sangat terkenal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata bahasa Yunaninya untuk diam adalah skeno, yang artinya harfiahnya adalah berkemah atau mendirikan kemah. Mengapa Yohanes memilih kata yang sangat spesifik ini? Dia sedang membuat hubungan langsung dengan hari raya Yahudi terbesar di musim gugur, hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Selama 7 hari di bulan September-Oktober, bangsa Israel meninggalkan rumah mereka dan tinggal di dalam sukkah, pondok atau kemah darurat dari daun-daunan. Ini untuk mengingat pengembaraan 40 tahun nenek moyang mereka di padang gurun, saat Allah berkemah di tengah-tengah mereka, tinggal dalam kemah suci. Dengan menggunakan kata berkemah, Yohanes seolah berkata, Yesus adalah penggenapan sejati dari pesta pondok daun itu. Dialah kemah suci Allah yang hidup, yang sekarang benar-benar tinggal di antara umatnya. Emmanuel, Allah beserta kita, datang tepat pada saat umatnya secara harfiah sedang merayakan makna Allah beserta kita. Dan ini bahkan menjelaskan detail praktis dalam cerita kelahiran itu sendiri. Lukas mencatat bahwa ketika Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bethlehem adalah desa kecil. Biasanya, pasti ada tempat. Tapi jika waktu itu adalah puncak musim ziarah Hari Raya Pondok Daun, di mana ribuan orang berduyun ke Yerusalem dan sekitarnya, maka sangat wajar jika semua penginapan penuh sesak. Semuanya cocok. Cuaca, astronomi, makna teologis, dan bahkan alasan kepadatan penduduk. Semua petunjuk, dari para gembala, dari sensus, dari giliran imam, dari bintang, hingga dari pesta Yahudi, tidak saling bertentangan. Justru, mereka saling menguatkan dan membentuk sebuah gambaran yang koheren. Namun ada satu saksi sejarah terakhir yang kita perlu dengar. Seorang saksi yang tidak berniat memberikan kita petunjuk tanggal, tetapi justru secara tidak sengaja memberikan kita batas waktu terakhir yang sangat krusial. Saksi itu adalah seorang raja yang paranoid dan haus darah, Raja Herodes Agung. Kita telah mengumpulkan banyak petunjuk dari Alkitab dan tradisi, tapi bagaimana dengan sejarah sekuler? Apakah ada catatan di luar Alkitab yang bisa mengunci tanggal ini? Ternyata ada, dan konfirmasi itu datang dari sumber yang paling tidak terduga, dari seorang raja yang paranoid, takut, dan akhirnya melakukan pembunuhan. Matius menceritakan bagaimana Raja Herodes Agung, penguasa yang kejam dan sering membunuh bahkan anggota keluarganya sendiri, menjadi sangat terguncang ketika orang-orang Majus bertanya tentang raja orang Yahudi yang baru lahir.
Ketika orang-orang Majus itu tidak kembali memberikan informasi, amarah dan ketakutannya meledak. Dia memerintahkan sebuah kejahatan yang mengerikan, pembantaian semua anak laki-laki di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Tindakan keji ini yang tercatat dalam sejarah suci, tanpa sengaja memberikan kita penanda waktu yang sangat berharga. Untuk memahami ini, kita beralih ke sejarawan Yahudi ternama Flavius Josephus. Dalam catatannya tentang periode Herodian, dia memberikan satu detail kunci yang tidak ditemukan di Alkitab. Herodes meninggal tidak lama setelah terjadi gerhana bulan dan sebelum perayaan Paskah tahun 4 sebelum Masehi. Informasi ini seperti garis akhir dalam sebuah lomba waktu. Artinya, Yesus harus lahir sebelum Herodes mati, karena Herodes yang memerintahkan pembantaian. Dia tidak hanya lahir beberapa minggu sebelumnya. Harus ada waktu yang cukup bagi orang-orang Majus untuk melakukan perjalanan panjang dari timur, bagi Herodes untuk menyadari dirinya telah dibohongi, dan bagi perintah mengerikan itu untuk dikeluarkan dan dilaksanakan. Inilah mengapa Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Dia ingin memastikan targetnya terhapus, memberi margin waktu yang lebar sejak kelahiran sang raja itu. Sekarang, mari kita satukan semua potongan teka-teki ini di atas meja sejarah. Petunjuk astronomi bintang memberi isyarat sekitar tahun 7 SM. Petunjuk kalender Bait Suci Zakharia menghitung mundur ke kelahiran sekitar 5 atau 4 SM, batas akhir sejarah kematian Herodes, menegaskan bahwa kelahiran itu harus terjadi sebelum tahun 4 SM. Ketika kita menjajarkan semua bukti ini, jendela waktu menjadi sangat sempit dan jelas. Mayoritas sarjana sejarah serius pun menyepakati satu titik. Yesus Kristus lahir antara tahun 7 dan 4 sebelum Masehi, dengan tahun 5 atau 4 SM sebagai yang paling cocok dengan semua bukti. Lihatlah betapa luar biasanya, sejarah sekuler tidak bertentangan dengan catatan Alkitab. Justru sejarah itu saling mengunci seperti sebuah kunci dan anak kunci, memberikan kita tanggal terminus ante quem, tanggal paling lambat yang sangat kuat. Jadi kita sekarang punya bukti dari cuaca, logistik, ritual keagamaan, astronomi, teologi, dan sejarah politik. Semuanya mengarah ke arah yang sama. Namun, satu pertanyaan besar masih tersisa. Mengapa ini penting? Apakah sekadar mengoreksi tanggal di kalender? Atau ada sesuatu yang lebih dalam tentang alam semesta dan sang penciptanya yang terungkap dari presisi menakjubkan ini? Jadi, inilah yang telah kita temukan setelah menyusun semua petunjuk. Semuanya, mulai dari para gembala di padang rumput, sensus Romawi, giliran Imam Zakharia, pergerakan planet-planet, makna pesta pondok daun, hingga kematian Herodes, tidak saling bertabrakan. Mereka justru saling menguatkan, menciptakan sebuah gambar yang sangat koheren. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan yang sulit disangkal. Yesus dari Nazaret tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Ia lahir di musim gugur, kemungkinan besar di bulan September, pada tahun 5 atau 4 sebelum Masehi. Ini bukan tentang kepercayaan. Ini tentang menyusun fakta sejarah. Tapi biarkan saya bertanya, apakah ini penting? Bukankah yang terpenting adalah kita merayakan kelahirannya, terlepas dari tanggalnya? Tentu semangat perayaan Natal, kasih, sukacita, keluarga, itu indah dan abadi. Tradisi 25 Desember telah memberi kita warisan budaya yang kaya. Tidak ada yang salah dengan terus merayakannya. Namun, mengetahui tanggal yang sebenarnya membuka sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan sekadar mengoreksi kalender, ini mengungkapkan sesuatu tentang sifat dari peristiwa itu sendiri. Pikirkanlah, jika Yesus lahir pada 25 Desember karena kebetulan atau keputusan politik belaka, maka itu adalah peristiwa yang terisolasi. Tapi, jika ia lahir tepat pada puncak pesta pondok daun, maka kelahirannya adalah penggenapan dari sebuah pola yang telah dipersiapkan selama berabad-abad. Itu adalah pernyataan bahwa Allah tidak bekerja secara acak. Setiap detail telah dihitung. Ini menunjukkan sebuah rancangan yang cerdas, sebuah rancangan yang mengordinasikan orbit planet untuk menciptakan sebuah bintang pada waktu yang tepat. Sebuah rancangan yang menetapkan jadwal para imam berabad-abad sebelumnya,
sehingga seorang imam bernama Zakaria berada di bait suci pada momen yang tepat. Sebuah rancangan yang menggunakan keputusan seorang kaisar pagan untuk menggenapi nubuat kuno. Ini adalah Allah yang meninggalkan jejak-jejaknya dalam sejarah, bukan hanya dalam iman. Jadi apa yang kita lakukan dengan informasi ini? Saya tidak mengajak Anda untuk membatalkan pesta Natal Desember Anda. Rayakanlah. Tetapi, tahun ini, ketika September tiba dan umat Yahudi di seluruh dunia mulai membangun sukah mereka, ingatlah. Ingatlah bahwa pada musim seperti itulah Sang Firman benar-benar mendirikan kemahnya di antara kita. Ingatlah presisi yang menakjubkan itu, bahwa di tengah kesibukan dunia, sejarah pernah menyaksikan sebuah momen di mana segala sesuatu, langit, bumi, politik, dan ibadah bergerak dalam harmoni sempurna untuk menyambut seorang bayi di sebuah desa kecil. Itulah kebenaran yang saya temukan setelah penelitian panjang. Sebuah kebenaran yang tidak mengurangi keajaiban Natal, tetapi justru memberikan landasan sejarah yang lebih dalam dan makna simbolis yang lebih kaya. Natal bukanlah sekadar dongeng indah yang terjadi pada suatu waktu. Ia adalah peristiwa nyata yang dapat kita tempatkan dalam peta waktu, dan itu membuatnya semakin mengagumkan.